Baik, pada video kali ini kita akan belajar tentang bagaimana sih caranya membuat content loader dengan menggunakan React Native. Nah, apa sih itu content loader? Jadi content loader itu adalah sebuah tampilan yang muncul ketika sebuah komponen itu belum berhasil untuk di-render. Misalkan saja dia masih mengambil data dari internet atau lagi download data dari internet atau dari server. Seperti ini salah satu tampilannya. Kemudian di sini kita bisa menggunakan sebuah library atau package yang bernama React Content Loader. Jadi kita bisa menggunakan ini untuk React.js ataupun untuk React Native. Tetapi perbedaannya itu adalah di bagian environment ini. Jadi kita hanya bisa menggunakan beberapa saja untuk React Native. Misalkan saja kita menggunakan yang animate, lalu speednya bisa. Kalau misalkan yang seperti ini, yang React DOM only, dia itu tidak bisa di React Native. Selain itu kita juga akan bahas tentang bagaimana sih caranya membuat custom loader nanti di akhir. Untuk saat ini kita akan coba-coba terlebih dahulu preset-preset yang sudah diberikan oleh React Content Loader ini. Jadi misalkan saja ada yang Instagram seperti ini, lalu Facebook dan lain-lain. Oke, kita langsung saja. Untuk mencobanya kita perlu buat project baru terlebih dahulu. Jadi saya akan buka command prompt lalu buat project baru di sini. npx React Native ini nama projectnya adalah misalkan aja content loader gitu deh. Lalu enter, kita tunggu sampai projectnya berhasil untuk dibuat. Setelah itu kita akan install library-nya. Baik, projectnya sudah berhasil dibuat, jadi kita akan pindah direktori terlebih dahulu ke content loader-nya. Setelah itu kita akan install React loader-nya. Jadi kita bisa menginstal dengan menggunakan yarn atau npm karena kita sering menggunakan yarn di sini. Kita akan menggunakan yarn add React Content Loader lalu enter. Setelah itu kita bisa buka project yang di Visual Studio Code dengan cara code titik lalu enter. Setelah itu kita bisa jalankan projectnya dengan cara yarn Android lalu enter. Baik, projectnya sudah berhasil untuk dijalankan. Jadi kita sudah memiliki tampilan welcome to React Native-nya. Setelah itu kita bisa pindahkan dulu ini ke kanan sedikit lalu buka app.js-nya. Jadi app.js ini adalah file pertama yang dijalankan oleh React Native. Nah, file yang ini. Jadi kita akan terlebih dahulu hapus dulu semuanya ya. Jadi saya akan menggunakan kelas komponen saja pakai amrc untuk import komponennya. Setelah itu saya juga akan import ada view lalu text dari React Native. Kemudian saya juga akan membuat sebuah kelas komponen baru pakai cccs lalu di enter. Setelah itu kita akan buatkan sebuah view di sini. Lalu di dalam view ini kita akan beri style flex1 agar dia itu menggunakan semua tempat yang tersedia. Kalau kita simpan, maka dia itu sudah berubah menjadi putih seperti ini. Setelah itu yang bisa kita lakukan adalah kita bisa mencoba terlebih dahulu apa saja sih yang ada di sini. Jadi untuk menggunakan package ini atau library ini kita mesti terlebih dahulu import content loader-nya dan juga presetnya. Jadi kalau kita salin ini seperti itu, jadi kita sudah import content loader dengan preset Facebook. Kemudian untuk menggunakannya kita bisa gunakan yang ini saja langsung seperti ini. Jadi kalau kita salin lalu kita pastekan di sini, maka dia itu baik. Untuk di React Native-nya kita perlu menginstal sebuah library tambahan yang namanya React Native SPG. Jadi kita akan terlebih dahulu close dulu Node.js-nya lalu kita akan install terlebih dahulu yarn add React Native SPG lalu enter. Oke, sip, tinggal kita jalankan kembali project ini dengan cara yarn Android. Kemudian untuk importnya ini juga kita perlu ubah sedikit. Jadi kita bisa ubah ada slash native-nya seperti ini. Jadi kita tambahin slash native. Kalau kita reload, buka Node.js lalu tekan R di sini, maka di sini sudah muncul loadernya seperti ini. Jadi kalau misalkan Anda melihat ini agak kurang jelas, kita bisa set terlebih dahulu background color-nya di sini, misalkan saja jadi warna gelap ya. Lalu simpan, maka kita sudah memiliki loading seperti ini ya. Jadi ada animasinya sedikit. Kemudian jika Anda ingin mengubah ukurannya ini, Anda bisa tambahin sebuah view di sini, lalu tambahkan style misal, lalu margin horizontal 20, margin vertikalnya 10.
Lalu kita masukkan Facebooknya ke dalam sini. Nah, di sini itu kan ada kelebihan di sini. Jadi kalau secara default kita resize gitu, misalkan saja kita keluarin lagi kayak Facebook, di sini kan dia itu mau dia full screen seperti ini. Nanti kalau misalkan saja Anda ingin kustomisasi lagi, kita ada toolnya nanti. Jadi kalau misalkan resize-nya pakai margin horizontal dengan margin vertikal ini, dia itu akan terpotong sedikit segini. Kemudian kita akan coba-coba saja terlebih dahulu props-nya. Di Facebook ini kita bisa coba mengganti warnanya. Jadi kita bisa pakai background color ini. Misalkan saja background colornya itu warna merah ya. Kita bisa isikan di sini red misal. Jadi background colornya itu akan warna merah. Kemudian ada juga foreground colornya. Ini yang gerak-gerak ini. Kita bisa isikan foreground colornya itu. Misalkan saja warna blue. Jadi dia itu akan berwarna biru loadingnya seperti ini. Kemudian untuk yang lain Anda juga bisa gunakan preset lain. Misalkan saja yang Instagram seperti ini. Kalau kita copy, kita letakkan di bawah sini. Lalu kita import juga di sini Instagram seperti itu, lalu simpan, maka kita sudah memiliki loadingnya Instagram seperti ini. Kemudian di sini kita bisa nge-set speed, lalu interval, lalu animate. Kalau animate itu kita isikan di sini dulu propsnya animate. Dia itu apakah animasinya hidup apa tidak. Kalau kita isikan true, maka dia akan hidup animasinya seperti biasa, seperti ini. Lalu kalau pause, dia akan berhenti animasinya. Jadi Anda bisa kaitkan ini ke dalam sebuah state misal. Jadi di state ini ada misalkan saja loading gitu, misal true, kita bisa kaitkan ke sini. Jadi this.state.loading gitu. Kemudian kita juga bisa mengganti speednya. Jadi seberapa cepat sih dia itu untuk geraknya. Kalau kita isikan di sini speednya, di sini kita bisa lihat, kita bisa tahu bahwa default speednya itu 1,2. Jadi kita bisa isikan di sini misalkan saja kalau 2 kali lipat 2,4 ya. Kalau simpan, maka dia itu akan menjadi semakin slow seperti ini. Kalau misalkan semakin kecil, misalkan saja 0,5 gitu, maka dia itu akan semakin cepat seperti itu. Jadi semakin kecil nilainya ini, maka akan menjadi semakin cepat, dan semakin besar nilainya akan menjadi semakin lambat seperti ini. Bisa Anda kustomisasikan sesuai dengan keinginan Anda. Kemudian interval ini, jadi ketika dia itu sudah selesai gerak dari sini ke sini birunya itu, kita bisa berhentikannya dulu sebentar, karena di sini 0,25. Jadi dia itu berhenti selama 0,25. Di sini sih nggak ada keterangannya ya, apakah dia itu detik atau gimana. Kalau kita coba isikan 1 gitu intervalnya, jadi ketika dia itu mau mulai di sini, dia akan menunggu sebanyak 1 ini, lalu dia itu akan loading. Nah, di sini dia berhenti lagi, maka dia akan loading lagi. Kalau kita isikan di sini misalkan saja 0,5, maka dia itu akan berhenti dulu di sini, lalu dia itu akan ada loadingnya seperti ini. Itu adalah interval. Jadi kemudian ada juga namanya RTL. Jadi ini untuk ngubah dari kanan ke kiri, kita balikin aja. Ini kalau kita isikan true, maka dia itu akan terbalik seperti ini. Kalau misalkan ini jadi false, maka dia itu akan seperti biasa lagi. Kemudian Anda bisa juga pakai yang preset lain kayak Instagram, lalu propsnya ini sama seperti ini. Anda bisa cek di bawah sini ada Instagram, lalu ada code style seperti ini. Kalau kita import, tinggal import saja sesuai yang ada di sini code. Jangan lupa importnya itu di sini seperti itu. Lalu kita langsung bisa pakai komponennya kayak code gitu misal. Lalu kita komen dulu yang ini Instagram misal. Maka kita sudah memiliki loader seperti ini. Kalau misalkan Anda memiliki, kalau misalkan loadernya itu seperti ini, jadi nggak semua penuh gitu, kita bisa styling pakai view gitu, lalu kita isikan style, misal margin horizontalnya 20, lalu simpan, maka dia itu akan ada space-nya di sini dan sini 20. Kemudian gimana sih caranya membuat untuk custom-nya? Jadi misalkan saja komponen yang Anda buat itu kan custom, nggak seperti yang ada di preset. Kita ada sebuah tool di sini yang bisa kita gunakan. Di atas sini ada linknya, yang ini. Kita bisa menggunakan link yang create content loader ini. Jadi kita akan pergi ke skeletonreact.com. Di sini kita bisa membuat loadernya. Ini sudah saya coba-coba sebelumnya. Jadi kita bisa misalkan saja kita tambahin lingkaran di sini gitu.
Tambahin lingkaran kayak begitu. Jadi kodenya udah langsung jadi di sini. Kemudian untuk kanvas size-nya atau ukuran kanvasnya sini, seperti yang Anda lihat di sini kan ada kepotong gitu, kita bisa tambahin height-nya misal 300 gitu. Jadi dia itu nggak kepotong. Setelah itu Anda bisa juga ganti warnanya, misalkan klik ini dulu deh, klik yang ini, kita ganti dulu warnanya jadi warna biru gitu. Ini juga bisa. Seperti itu. Untuk foreground color-nya juga bisa jadi warna putih misal seperti itu. Kalau kita ganti ini satu-satu, apakah bisa? Tidak ya, jadi dia itu jadi satu. Kemudian untuk ini juga kita bisa set RTL-nya seperti ini. Lalu speednya berapa? Misalkan aja speednya itu 4, ini dalam second ya. Jadi speednya itu untuk menyelesaikannya itu butuh 4 detik. Kemudian untuk backgroundnya juga kita bisa isikan di sini. Anda bisa gunakan di sini juga. Kalau React itu kodenya seperti ini. Kalau React Native itu kodenya seperti ini. Kalau Vue.js seperti ini. Lalu kalau Angular seperti ini. Dan SVG-nya seperti ini. Jadi ini tool yang benar-benar bantu. Kalau kita copy ini ya, kita copy. Lalu kita pastekan di bawah sini, kita komen dulu ini ya. Pastekan di bawah sini, lalu saya akan komen juga yang Facebook ini. Pakai Ctrl garis miring lalu simpan. Maka kita sudah pastekan di sana, lalu kita akan import juga biar nggak error yang ini ya. Import content loadernya, kalau seperti ini belum kelihatan. Nah, seperti ini. Lalu kita simpan. Lalu kita reload. Ini kita hapus dulu. Oke. Maka kita sudah memiliki tampilannya seperti ini. Jadi apa yang sudah kita buat tadi. Kemudian di sini itu juga ada preset orang lain dari community-nya. Jadi kita bisa menggunakan misalkan saja, oh saya suka yang ini gitu. Tinggal diklik aja ini, view source. Setelah itu Anda juga udah bisa langsung gunainnya seperti ini. Tinggal diganti ininya saja, importnya saja. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.